Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat subuh merupakan ibadah wajib yang memiliki keutamaan khusus dibanding sholat wajib lainnya. Oleh sebab itulah sholat subuh termasuk ibadah yang paling sulit dan berat. Meski hanya dikerjakan 2 rakaat, namun sebagian orang lebih memilih untuk tidur menarik selimut dan melanjut tidur nyenyaknya. Apalagi di subuh hari yang sejuk dan menenangkan membuat sejumlah orang tergoda untuk tidak bangun. Maka dari itulah sholat subuh dikategorikan sebagai ibadah yang berat terlebih bagi orang munafik. Saat mengerjakan sholat subuh, sama seperti sholat lainnya, wajib membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Lantas surat apa yang sebaiknya dibaca saat sholat subuh, bahkan jangan sampai tertinggal? Sahabat beriman, salah satu sunnah sholat yakni membaca surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Baik itu surat berupa ayat pendek maupun panjang, diperbolehkan dengan tetap memperhatikan bacaannya. Ayat Al-Quran yang wajib dibaca yakni surat Al-Fatihah, baik dalam sholat wajib maupun sunnah. Adapun surat atau ayat Al-Quran yang dibaca setelah membaca Al-Fatihah ialah bebas. Sebagai pengetahuan, Al-Quran terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi semuanya memiliki pilihan surat atau ayat yang melimpah untuk dibaca. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam ayat Al-Quran. Saat sholat setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat atau ayat dalam Al-Quran tersebut. Semua surat dan ayat dalam Al-Quran boleh dibaca saat sholat, mulai dari surat-surat pendek yang ada dalam juz 30 alias juz amma. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surat-surah yang panjang misalnya, dan ada pula yang membaca surat atau ayat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Misalnya adalah momen bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada 2 ayat yang sering dibaca Rasulullah SAW ketika sholat subuh. Dari Kutabah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Qaf ayat 10, yang artinya, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Hadis riwayat Muslim 457. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat Qaf sampai ayat ke-10 saja. Lalu dilanjutkan ruku' dan seterusnya. Kenapa Rasulullah membaca surat Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Isi surat Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita semua ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit, di mana manusia akan dibangkitkan
dari kubur lalu dihisap semua amalannya dan diberikan balasan sesuai dengan amalan perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah? Amr bin Harith berkata, aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir, yang artinya apabila matahari digulung. Dalam surat At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi goncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Apa keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan memunculkan kehusukan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dua surat ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.